Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para peserta didik semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan mata kuliah Biomedik 1 kali ini, kita akan membahas tentang karbohidrat. Karbohidrat. Istilah karbohidrat atau karbo mungkin istilah yang sangat familiar di telinga kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berinteraksi dengan makanan pokok yang banyak mengandung zat tepung seperti nasi, umbi-umbian, sagu, serta biji-bijian. Dan biasanya kalau kita kunyah dalam beberapa saat, semakin lama akan terasa semakin manis. Oleh karena itu, sebenarnya secara nyata, kita sudah tahu yang dimaksud dengan karbohidrat. Istilah kata karbohidrat berasal dari kata karbo yang berarti karbon dan hidrat yang berarti air. Istilah karbon dan air ini mewakili rumus umum dari karbohidrat yaitu CnH2ON, di mana C itu karbon dan H2O itu air. Secara sederhana, pengertian karbohidrat adalah senyawa yang terdiri dari unsur atom karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O, di mana ikatan ketiganya dengan komposisi tertentu yang disebut gula. Namun, tidak semua karbohidrat sesuai dengan definisi rumus kimia ini, misalnya asam uronat dan gula deoksi seperti fukosa. Dan ada pula yang mengandung nitrogen, fosforus, dan belerang. Selain itu, tidak semua bahan kimia sesuai dengan rumus kimia tersebut diklasifikasikan sebagai karbohidrat, misalnya formalin atau formaldehid. Klasifikasi karbohidrat. Klasifikasi karbohidrat berdasarkan rantai ikatannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu karbohidrat ikatan sederhana dan karbohidrat ikatan kompleks. Karbohidrat ikatan sederhana merupakan gugus karbohidrat yang disusun atas satu molekul sakarida atau monosakarida atau dua molekul sakarida atau disakarida. Ikatan molekul ini mudah dipisahkan oleh enzim dalam pencernaan kita. Sedangkan karbohidrat ikatan kompleks merupakan kumpulan beberapa ikatan rantai monosakarida, di mana karbohidrat ikatan kompleks umumnya mempunyai karakter yang spesifik. Karbohidrat ikatan sederhana yang pertama yaitu monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang mempunyai ikatan paling sederhana dan sudah tidak dapat dipisah lagi menjadi senyawa yang lebih sederhana. Yang termasuk dalam monosakarida adalah glukosa, merupakan gula yang berada di dalam komponen darah kita dan sangat penting sebagai sumber tenaga kita. Glukosa ini merupakan hasil akhir dari penguraian karbohidrat dan siap digunakan sebagai sumber energi pada sel tubuh kita. Gula putih dan gula merah merupakan contoh glukosa di sekitar kita. Jika kita konsumsi, maka hasil penyerapan di usus halus dapat langsung digunakan sebagai sumber energi oleh sel-sel dalam tubuh kita melalui proses glikolisis. Selanjutnya, fruktosa. Monosakarida yang sering dikenal sebagai gula termanis ini terdapat dalam madu dan buah-buahan bersama glukosa. Meskipun lebih manis dibandingkan glukosa, fruktosa tidak dapat langsung digunakan sebagai energi. Untuk dapat digunakan sebagai energi tubuh, fruktosa harus diubah terlebih dahulu menjadi glukosa di dalam hati. Yang terakhir ada galaktosa. Gula ini umumnya berikatan dengan glukosa dalam bentuk laktosa dan jarang terdapat bebas di alam. Galaktosa mempunyai rasa yang kurang manis jika dibandingkan dengan glukosa dan kurang larut dalam air. Seperti halnya fruktosa, untuk dapat digunakan sebagai sumber energi tubuh, galaktosa juga harus diubah menjadi glukosa di dalam hati. Disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari dua molekul monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Berikut ini beberapa disakarida yang banyak terdapat di alam. Yang pertama yaitu maltosa, adalah suatu disakarida yang merupakan hasil penguraian sebagian dari tepung atau amilum. Maltosa merupakan gula yang terdiri dari ikatan glukosa dan glukosa. Kemudian sukrosa, terdapat dalam gula tebu atau gula bit. Dalam kehidupan sehari-hari, sukrosa dikenal dengan gula pasir.
Sukrosa tersusun oleh molekul glukosa dan subfruktosa. Laktosa adalah gula yang disusun oleh molekul glukosa dan galaktosa. Dalam kehidupan sehari-hari, laktosa kita kenal sebagai gula dalam susu yang mempunyai rasa tidak terlalu manis dan relatif sulit larut dalam air. Selanjutnya, karbohidrat ikatan kompleks. Yang pertama yaitu pati atau zat tepung. Zat tepung dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu bahan yang kita gunakan sebagai pembuat adonan makanan. Tepung tersebut dapat diperoleh dari hasil umbi-umbian seperti ketela, ubi jalar, dan lain-lain. Juga dapat diperoleh dari batang tanaman seperti sagu, ataupun dari biji-bijian seperti jagung, padi, dan lain-lain. Semua zat tepung tersebut mengandung amilopektin ataupun amilum. Kedua zat tersebut merupakan senyawa yang berfungsi sebagai penyedia energi dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian selanjutnya glikogen. Merupakan gula yang disimpan dalam jaringan otot binatang atau manusia, di mana berfungsi sebagai cadangan energi pada hewan atau manusia. Hal ini dapat kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana saat kita memakan daging segar atau yang sudah dimasak, maka akan terasa manis. Hal itu disebabkan karena adanya glikogen yang merupakan struktur gula di dalam jaringan otot tersebut. Kedua senyawa ini merupakan komponen fungsional atau cadangan makanan. Selanjutnya karbohidrat ikatan kompleks, yang merupakan komponen struktural. Yang pertama ada kitin yang ditemukan dalam dinding sel fungi atau jamur dan eksoskeleton insekta. Kemudian ada selulosa yang ditemukan pada dinding sel tanaman. Fungsi karbohidrat. Yang pertama yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan energi. Di antaranya yaitu zat tepung yang terdiri dari amilase dan amilopektin yang merupakan sumber cadangan energi pada tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada glikogen yang merupakan sumber cadangan energi yang disimpan dalam jaringan hati dan otot rangka pada hewan dan manusia. Selanjutnya sebagai komponen struktur jaringan pendukung. Karbohidrat juga berfungsi sebagai komponen struktur pendukung sel atau jaringan tubuh, seperti selulosa yang berfungsi sebagai penyusun utama daripada dinding sel pada tumbuh-tumbuhan, sehingga mempunyai struktur yang kuat. Selanjutnya ada kitin yang mengandung senyawa polisakarida yang mengandung nitrogen, berfungsi sebagai penyusun struktur sel pada eksoskeleton insekta. Kemudian ada glikosaminoglikan yang berada pada permukaan jaringan mukosa. Selanjutnya sebagai komponen penting pada asam nukleat atau penyusun DNA dan RNA. Gula pada DNA dan RNA berfungsi untuk mengikat rantai asam amino sehingga membentuk suatu rantai double helix, pembawa sifat individu. Kemudian fungsi karbohidrat yaitu juga sebagai determinan antigen. Gula akan berikatan dengan lipid atau asam amino yang terdapat pada permukaan membran sel yang bertugas mengenali keberadaan antigen dan mempunyai kemampuan adesin. Pencernaan karbohidrat. Pencernaan karbohidrat merupakan kegiatan yang rutin kita lakukan sehari-hari. Ketika kita makan nasi contohnya, kita selalu mengunyah makanan tersebut hingga lunak sebelum kita telan. Begitulah awal proses dari pencernaan karbohidrat dalam tubuh, yang pada dasarnya dilakukan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan diawali pada rongga mulut di mana karbohidrat secara mekanik dihancurkan dengan mengunyah dan dicampurkan dengan amilase saliva yang mempunyai pH 6,9 sehingga karbohidrat atau amilum berubah menjadi dekstrin dan maltosa. Perubahan ini dapat Anda rasakan ketika Anda mengunyah makanan yang mengandung zat tepung atau nasi atau ubi. Dalam beberapa saat, Anda akan merasakan lebih manis daripada makanan tersebut di awal dikunyah. Setelah dari mulut, makanan akan lanjut ke lambung.
Ketika di lambung, dekstrin dan maltosa akan diubah menjadi disakarida, seperti maltosa, laktosa, dan sukrosa, oleh aktivitas enzim amilase pankreas yang mempunyai pH 7. Setelah dari lambung, makanan akan menuju usus 12 jari. Di sini, disakarida akan diubah menjadi monosakarida, seperti maltosa menjadi glukosa dan glukosa oleh aktivitas enzim maltase dengan pH 7-8, laktosa menjadi glukosa dan galaktosa oleh enzim laktase pH 7-8, serta glukosa menjadi glukosa dan fruktosa, serta sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa oleh enzim sukrase pada pH 7-8. Setelah dari usus 12 jari, selanjutnya makanan akan menuju usus halus. Selanjutnya semua monosakarida akan diserap dan ditransportkan ke dalam hati untuk dimetabolisme. Metabolisme karbohidrat. Hasil metabolisme karbohidrat berupa monosakarida akan diabsorpsi di janjet usus untuk masuk ke dalam pembuluh darah serta ditransport ke hepar atau hati. Di hati, fruktosa dan galaktosa akan diubah menjadi glukosa. Selanjutnya glukosa-glukosa ini akan dialirkan ke dalam aliran darah. Akan tetapi, sebagian akan diubah menjadi glikogen. Glukosa yang ikut dalam aliran darah akan ditransport ke dalam sel melalui saluran glukosa pada membran sel yang disebut glucose channel. Saluran glukosa akan terbuka jika reseptor insulin yang berada di membran sel distimulasi. Setelah masuk ke dalam sel, di dalam sitoplasma, glukosa akan diubah menjadi asam pirufat, kemudian ditransportkan ke dalam mitokondria dan diubah menjadi asetil-CoA. Dan terakhir masuk ke dalam siklus Krebs. Seluruh proses ini akan menghasilkan energi. Transfer pirufat ke dalam mitokondria memerlukan molekul oksigen, sehingga jika sel kekurangan oksigen, maka pirufat tidak dapat ditransfer ke dalam mitokondria, sehingga pirufat akan difermentasi menjadi asam laktat. Selain diubah menjadi pirufat, glukosa dalam sitoplasma juga diubah menjadi glikogen untuk disimpan dalam otot. Glikogen ini merupakan cadangan energi yang siap digunakan jika dibutuhkan nantinya. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.